Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun tema yang akan kita pelajari yaitu nisbatun ni'amil lillahi, menisbatkan nikmat kepada Allah. Allah Ta'ala huwal mun'imu ala ibadihi, fal wajibu alaina nisbatu jami'in ni'ami ilaihi wal hadru min nisbatiha ila ghairiha. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sumber segala nikmat yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Fal wajibu alaina, oleh karena itu diwajibkan kepada kita semuanya wal hadru min nisbatiha ilaiha au ila ghairiha, dan kita harus mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah dan menghindari menganggap nikmat itu berasal dari selain Allah. Wujubu idafati jami'in ni'ami illa Allah Ta'ala, wajib bagi diri seorang muslim untuk menisbatkan semua nikmat yang ia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu subhanahu huwal mun'imu ala jami'i khalqihi. Itu semuanya dikarenakan hanya Allah yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, kepada semua makhluk. Fala ahada siwahu yun'imu alaihim, dan seorang manusia hanya menjadi perantara dari kehendak, dari takdir apa yang telah ditetapkan Allah untuk menyalurkan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian manusia menyalahpahami atau salah paham. Manusia menjadi perantara
Sebagian orang menganggap manusia itu bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sebagian manusia itu ada yang menyembah kuburan, menyembah patung orang saleh, atau pergi ke dukun, karena mereka meyakini bahwasanya manusia itu bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada ketaatan kepada Allah. Tentunya pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang salah, karena itu melanggar tauhid, melanggar macam-macam tauhid. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang dimaksud dengan tauhid ifradullah ta'ala, mengisahkan Allah fil rububiyyati, di dalam rububiyah, wa uluhiyah, dan di uluhiyah, wa asma'i was sifat, dan tauhid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mungkin ini sudah pernah kita pelajari, akan tetapi kita ulangi lagi agar biar lebih paham. Tauhidur rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah? Ifradullah ta'ala annahul khaliq, mengisahkan Allah bahwasanya Allah itu sang pencipta, ar-razik, pemberi rizki, al-malik, seorang raja, al-mudabbiru li umuri khalqihi jami'an, yang mengatur seluruh alam. Kalau tauhidnya kuat, tentunya dia akan menisbatkan semua nikmat itu kepada Allah. Oh, yang memberi rizki dalam kehidupan saya itu Allah, yang menciptakan saya itu Allah. Sehingga dalam menjalani kehidupan dia tidak ada keraguan, adanya cuma mantap, yakin dalam menjalani kehidupan. Karena ada sebagian orang itu dia tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Sehingga salah satu contohnya itu ada orang menjalankan suatu bisnis atau suatu pekerjaan demi kenaikan jabatan atau jualannya, dia berani melanggar ketentuan macam tauhid yang pertama, ar-rububiyah. Dia lupa dengan siapa yang memberi rizki dalam kehidupannya. Dia lupa siapa yang menciptakannya. Sehingga ada orang yang menyembah pada kuburan, ada yang kungkum disendang, ada yang direwangi, menjalankan bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya. Tentunya macam yang seperti ini dia tidak menisbatkan nikmat kepada Allah. Tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah. Apa yang dimaksud tauhidul uluhiyah? Ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah di dalam beribadah. Wa yusamma tauhid, dan ini juga dinamakan mengisahkan Allah di dalam mentauhidkan Allah. Jika seorang muslim dalam berpegang teguh
dalam menjalani agama Islam tentunya dia akan memperhatikan dalam beribadah kepada siapa dia meminta. Jangan sampai seorang muslim demi harta kekayaan, demi jabatan dia menyembah kepada selain Allah. Tentunya seperti ini akan membatalkan keislamannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sesungguhnya Allah itu telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Tujuannya cuma dua, ani'budullah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi kesyirikan. Jadi kalau seorang muslim itu sudah menisbatkan nikmat kepada Allah dalam menjalani kehidupan, dia akan mengingat, oh tujuan saya dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanya dua, ubudullah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi kesyirikan. Macam tauhid yang ketiga, tauhidul asma was sifat, mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, meyakini, menanamkan dalam keyakinannya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna, dan sifat-sifat yang sempurna. Kalau hati seorang muslim sudah tertanam ini, tidak ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan tahrif, mengubah makna, atau taktil, meniadakan atau mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari asmaul husna, nama-nama yang baik, takyif. Tidak ada kata lagi bagaimana bentuk atau sifat Allah, bentuk tangan Allah itu bagaimana. Kalau sampai terjadi pertanyaan dalam benak kita, oh tangan Allah itu seperti tangan kita, tidak ya, itu menunjukkan kualitas tauhidnya masih rendah. Atau tamtsil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Jadi nama-nama Allah, salah satu contohnya itu Ar-Razik, pemberi rizki, termasuk nikmat. Itu hanya dinisbatkan hanya kepada Allah. Jangan disamakan dengan nisbat kepada seseorang, pada seorang yang soleh, itu tidak boleh. Karena jika kalau itu dinisbatkan kepada manusia, ditakutkannya itu sampai menyembah kepada orang itu, menyembah kepada orang soleh. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sempurna, hanya milik Allah, tidak boleh disamakan dengan orang lain. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'il husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, yang terindah. Fad'uuhu biha, dan berdoalah, memintalah dengan menyebut nama-nama Allah.
Jadi manusia itu hanya menjadi perantara dan kehendak Allah untuk menyalurkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Perantara di sini jangan sampai disalahpahami, jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sehingga penting sekali bagi seorang muslim itu memahami dasar-dasar tauhid. Dasar-dasar tauhid itu mencakup pengertian tauhid, macam tauhid. Itu harus paham terlebih dahulu. Sehingga jika kalau pemahaman itu sudah kuat, semua cabang ilmu tauhid itu akan menyatu, akan nyambung. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kita, faminallah, semuanya itu dari Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila diri kita itu ditimpa suatu bahaya, sesuatu yang membahayakan diri kita, itu dari Allah. Fa ilaihi taj'arun. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jika dalam hidup kita diberi cobaan takdir sebagaimana yang sudah kita pelajari, qadarullah, diberi ujian, tentunya kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh ngeluh, tidak boleh mengandai-ngandai, karena dengan mengandai-ngandai bisa merusak kesempurnaan tauhid seseorang. Wala yakunul abdu muwahhidan kamilut tauhid hatta yunsiba ni'ami illa lillahi ta'ala biqalbihi wa lisanihi. Seorang hamba yang bertauhid, yang dinyatakan secara sempurna, itu mengamalkan pengertian tauhid dan macam-macamnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ketiga macam ini juga harus diiringi dengan tiga macam juga, bermuara di dalam tiga macam. Yang pertama, meyakini dengan hati. Hatinya harus selaras, harus bersih. Meyakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Meyakini, hatinya meyakini bahwasanya semuanya yang macam-macam tauhid yang tiga tadi itu semuanya nikmat dari Allah. Yang kedua, mengucap syukur dengan lisan. Lisannya itu selaras, nyambung dengan hatinya.
Yang diucapkan itu hal-hal yang positif. Yang terakhir, pengamalan. Mengamalkan semua nikmat yang diberi oleh Allah dengan cara yang sesuai perintah Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jadi 3 macam ini harus saling beriringan dalam menisbatkan nikmat kepada Allah dan juga dalam mengamalkan tauhid kepada Allah, mengisahkan Allah, hati, lisan, perbuatan atau pengamalan. 3-tiganya ini harus selaras. Jangan sampai hati dan lisannya ucapannya baik, hati dan lisannya itu mengatakan jangan menyembah kepada selain Allah, akan tetapi perbuatannya dia masih ngirim bunga ke perapatan, sesajen, ke pertigaan atau di pojokan sawah. Tentunya ini tidak memenuhi syarat. Jika seorang muslim sudah memenuhi syarat, hatinya, lisannya, perbuatan atau pengamalannya selaras dengan menisbatkan nikmat kepada Allah dan macam-macam tauhid tadi, tentunya sudah tidak ada acara ngirim bunga ke perapatan atau sesajen ke pojokan sawah atau bikin kondangan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Maka itu semuanya sudah dijauhi. Tidak ada alasan lagi, tidak ada rasa pakewuh, tidak ada rasa takut dikucilkan, tidak ada. Jadi sudah mantap, sudah yakin dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Pak, Bu, paham betul? Insya Allah. Sebelum dilanjutkan, khusus bapak-bapak biar gak ngantuk, tadi kita sudah mempelajari pembagian tauhid, Pak. Ini sudah kita ulang-ulang biar lebih kuat, lebih hafal lagi. Yang pertama apa, Pak? Tauhid rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Untuk ibu-ibu, mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bu, boleh nggak kita bilang, diri kita ini bilang tangan Allah itu seperti tangan saya? Boleh tidak? Tidak, karena itu merupakan tamtsil, menyerupakan. Selanjutnya, ni'amillah la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Karena nikmat Allah itu begitu banyak yang diberikan kepada kehidupan kita.
la yumkinu li ahadin ay yu'addaha aw yuhsiha. Sehingga manusia itu tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat yang diberikan Allah, menunjukkan saking banyaknya. Qala Allah Ta'ala mudzakiran bidzalika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi seorang itu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Innallaha laghafurur rahim. Allah itu memiliki sifat pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa kita ambil sebuah faedah di dalam ayat ini, bahwasanya nikmat Allah itu begitu banyak, tidak terhitung. Bagi seorang muslim yang memeluk agama Islam, dia masih nyeleweng atau keluar dari jalur menisbatkan nikmat kepada selain Allah, kepada kuburan, atau meminta rizki kepada selain Allah, lakukan perbuatan kesyirikan. Innallaha laghafurur rahim. Maka dia masih diberi kesempatan selama ajal belum menjemput dia, karena Allah memiliki sifat ghafur, pemaaf, ar-rahim, penyayang. Tapi harus benar-benar tobatnya, jangan setengah-setengah. Karena dalam menjalani hidup pasti ada seorang muslim itu dalam menjalankan sebuah pekerjaan, sebuah kenaikan jabatan, dia melanggar syariat agama Islam. Maka bagi orang yang seperti ini masih diberi suatu kesempatan sebelum ajal itu menjemput, sebelum penyesalan itu menjumpainya di akhirat nanti. Sehingga di dalam ayat An-Nahl ayat 18 ini, innallaha laghafurur rahim. Bagi orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu disuruh untuk bertaubat. Karena Allah memiliki dua sifat. Yang pertama Al-Ghafur, pemaaf. Dengan syarat taubatnya harus benar-benar, jangan setengah-setengah. Ar-Rahim, penyayang. Selanjutnya syukrullahi ala ni'amihi wa haqiqatihi. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Sebagaimana yang terdapat di pendahuluan tadi, yajibu syukrullahi ta'ala ala jami'i ni'amihi. Kita itu diwajibkan, hukumnya wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, maupun itu besar maupun itu kecil, harus bersyukur. Tidak boleh mengeluh kalau itu diberikan nikmat yang kecil. Jika kalau mengeluh ketika diberi nikmat yang kecil,
itu menunjukkan keimanan seseorang itu masih lemah. Kalau keimanan seseorang itu sudah kuat, ketika dalam menjalani kehidupan diberi ujian, biasanya diberi sebuah nikmat yang besar terus. Suatu hari diberi nikmat yang kecil, sampai geresulah, tadi itu imannya masih lemah. Kalau imannya kuat, dia tetap menjalaninya dengan rasa senang, happy. Di dalam surat An-Nahl ayat 114. Jadi semua dalilnya ini dari surat An-Nahl ayat 114. Faqulu, kita tuh diperintahkan untuk makan. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki yang halal, lagi baik yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Jadinya kita itu diperintahkan secara jelas, diwajibkan pada kita semuanya untuk memakan makanan rezeki yang halal saja dan baik yang telah diberikan kepada kita dalam kehidupan kita. Jadi makanan-makanan yang haram itu tidak boleh dimakan, atau makanan yang halal akan tetapi didapatkan dari cara yang tidak diperbolehkan itu tidak boleh dimakan. Contohnya Contohnya saya saja. Saya kan jualan bantal sofa. Saya ini jualan bantal sofa, akan tetapi kan jualannya itu diperbolehkan, halal. Jualan bantal sofa itu diperbolehkan. Akan tetapi saya jualan itu menggunakan sandal jepit, atau ke Gunung Kawi cari pesugihan. Ini kan tidak diperbolehkan, digarisbawahi. Pakai sandal jepit untuk pesugihan, itu tidak diperbolehkan. Walaupun jualannya itu halal, jualan bantal sofa, diperbolehkan tidak jualannya? Boleh. Tapi yang digarisbawahi sandal jepitnya tadi, pesugihannya itu yang bantu, itu tidak diperbolehkan. Karena kita diwajibkan nikmat rezeki itu cara yang halal, hasil yang halal, menggunakan cara yang halal. Karena ada sebagian orang itu perbuatannya itu diperbolehkan, tapi caranya itu tidak diperbolehkan. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah kita disuruh atau diwajibkan oleh Allah memakan makanan rezeki yang halal dan baik, kita disuruh untuk waskur, bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah, bersyukur itu mudah diucapkan, akan tetapi berat ketika mengamalkan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Jadi seorang muslim yang benar-benar menyembah kepada Allah itu makan makanan yang halal, mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Setelah itu, setelah mendapatkan semuanya, dia bersyukur nikmat Allah atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Di dalam ayat ini ada kalimat waskurullah, waskuru nikmat Allah, bersyukurlah kepada nikmat-nikmat Allah.
di sini memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama tadi sudah kita bahas juga, i'tiraful qalbi bi nikmatillah. Pengakuan hati bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Hati kita meyakini, oh saya diberi nikmat. Nikmat ini berasal dari Allah. Harus ditanamkan. Setelah hatinya tertanam keyakinan bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, iqrarul lisan bi nikmati wa thana'uhu 'ala Allah ta'ala bi ni'ami kulliha. Ucapan lisannya itu memuji Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Setelah hatinya tertanam, oh nikmat yang diberikan dalam kehidupan saya ini dari Allah, maka lisannya ini memuji Allah. Harus selaras. Beri nikmat besar kecil, lisannya tetap memuji Allah. Jangan sampai lisan ini berbeda dengan isi hati. Jadi syaratnya di sini harus selaras, harus sesuai dengan isi hatinya. Yang ketiga, isti'malu nikmati fi ta'atillah. Menggunakan nikmat atau pengamalan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Wa tajannub isti'maluha fi ma'siyatihi, dan menjauhi penggunaan nikmat yang diberikan Allah atas kemaksiatan-kemaksiatan. Kan ada biasanya orang itu diberi nikmat oleh Allah, hatinya meyakini bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah, lisannya memuji Allah. Akan tetapi penggunaan nikmat atau pengamalan sebuah nikmat itu disalahgunakan dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat Islam, maksiat atau kesyirikan. Contohnya membantu dakwah yang keluar dari jalur Islam, membantu acara-acara kebid'ahan, membantu acara-acara kesyirikan, membantu acara-acara kemaksiatan. Jadi ketiga syarat ini harus selaras. Jangan sampai hati lisannya itu selaras, tapi penggunaan nikmat atau pengamalan nikmat disalahgunakan, maka itu tidak sah. Menisbatkan nikmat kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Jadi hati, lisan atau pengamalannya itu harus selaras semuanya. Selanjutnya, syukrun nas, berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, ini biasanya sulit diucapkan ketika kita diberi suatu hadiah atau suatu manfaat dari orang lain. Dalam kehidupan kita sulit, kadang rasa gengsi. Biasanya saya juga merasakan ini, gengsi mengucapkan kalimat terima kasih. Dulu saya sempat merasakan ini juga. Ucapan terima kasih itu mudah sekali untuk diucapkan, akan tetapi berat ketika itu diamalkan. Syukrunnas, syukrullahi ta'ala ala ni'amihi, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan memuji jasa sesama, mengakui jasa sesama manusia. Maksudnya di sini bersyukur kepada Allah
atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan juga menisbatkan nikmat hanya kepada Allah, tapi bukan berarti mengabaikan jasa orang lain, mengabaikan perantara manusia, atau menolak pengakuan atau kebaikan yang telah mereka lakukan. Karena salah satu kesempurnaan iman seseorang dalam syariat agama Islam itu dianjurkan berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang telah dilakukan, yang telah diberikan kepada kita. Wasana, dan memuji atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Kalau tidak bisa memuji atau mengucapkan kata terima kasih, itu mendoakan kebaikan atas orang yang telah memberikan kita kebaikan, memberikan kita kenikmatan, seseorang yang menjadi perantara. Dan juga harus menghindari sikap kasar atau tidak peduli terhadap orang yang memberikan sebuah kenikmatan, yang menjadi perantara. Itu tidak boleh kita masa bodoh, itu nggak boleh, harus perhatian, karena ini merupakan anjuran dalam syariat agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yaskurin nasa, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia ketika itu manusia menjadi perantara membawa nikmat dalam kehidupan kita, lam yaskurillaha azza wa jalla, maka itu menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah, dia lupa rasa syukurnya. Dan terakhir ini perkataan Abu Hatim Ibnu Hibban. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban, al-wajibu man usdi ilaihi al-ma'ruf ay yusqurihi bi afdali minhu aw mithlihi. Abu Hatim Ibnu Hibban menjelaskan bahwa kewajiban orang yang menerima kebaikan itu dengan cara membalas dengan kebaikan yang sama, au afdal, atau yang lebih baik lagi kebaikan yang diberikan kepadanya. Jika kalau dia ini tidak mampu untuk membalas, maka cukup dengan memuji kebaikan yang telah diberikan kepada dirinya. Kalau dia tidak bisa membalas kebaikan yang diberikan kepadanya, maka dia cukup hanya memujinya. Jika kalau tidak bisa memujinya, maka dia cukup hanya mendoakannya saja, mendoakan kebaikan. Karena mendoakan kebaikan orang lain itu nanti akan kembali dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa kita
pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum ditutup, Pak Bu, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama apa Pak Bu? Pengakuan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, ucapan lisannya memuji Allah. Yang ketiga, penggunaan nikmat untuk ketaatan. Ya, alhamdulillah. Perhatian. Pertanyaan yang terakhir, jika seseorang dia melakukan suatu usaha yang dia lakukan ini dihalalkan, diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, akan tetapi dia menggunakan cara dengan menggunakan sandal jepit atau pesugihan, itu diperbolehkan betul Pak Bu? Tidak diperbolehkan, karena itu sama saja menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.